Halo Revsmania, balik lagi di program Revstock. Nah, kali ini RevsID.com berkesempatan untuk mendatangi langsung jawara kelas 80 kilo, bener ya Kang ya? Gold medalis PON Papua, Badik Warrior. Terima kasih banyak. Sekali lagi Kang Badik, Siap. selamat atas peraihan medali emasnya di ajang PON kemarin ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang. Waduh. Semua berkat doa dan support dari teman-teman. Luar biasa Kang Badik. Aku penasaran deh, itu persiapannya Kang Badik tuh berapa lama tuh? Saya persiapan kurang lebih 4 bulan Kang. 4 bulan tuh? 4 bulan, jadi start itu dari bulan Juni. Kemudian 1 bulan terakhir saya full di Bandung Cimahi. Oh jadi ini? Jadi kan, selama 4 bulan itu, dari bulan Juni itu saya masih masuk dinas Kang. Masih masuk dinas, kemudian 1 bulan terakhir saya izin lepas dinas dan lebih fokusnya lagi untuk memaksimalkan latihan saya sama program diet saya di Cimahi waktu itu Kang. Oh jadi full time 4 bulan tuh udah fokus aja di PON Papua? Fokus di situ, cuman saya masih menjalankan tugas saya sehari-hari sebagai, ya untuk saat ini saya tugas mendampingi Bapak betul. Sebagai pendamping fitness seperti itu Kang. Luar biasa. Nah, sebenarnya nih, aku penasaran juga nih Kang. Kang Badik tuh udah ikut PON berapa kali sih? 2 kali Kang. 2 kali ya? 2 kali alhamdulillah. Jadi waktu itu 2016 kebetulan Jawa Barat tuan rumah. Oh benar, iya. Jawa Barat tuan rumah, jadi saya dapat kesempatan juga ikut ke PON waktu 2016 itu. Itu tuh udah kelas 80 atau gimana? 80 Kang. Oh udah langsung 80 tuh? Juga ya. Karena mungkin saya basicnya waktu ikut binaraga ini langsung terjun di 80. Jadi nggak di 75, nggak di 85, langsung di 80 gitu Kang. Makanya saya fokuskan di situ aja gitu, di 80. Nah, Abu tuh penasaran kayak, misalkan kayak Abu kan bisa dibilang awam. Ya. Siap. Sebenarnya kayak misalkan ceritanya tuh Kang Badik tuh bisa ikut PON tuh gimana Kang ceritanya? Kalau misalkan nih ya, orang-orang mungkin yang kan yang nonton terinspirasi nih, aku pengen ikut kayak menjejak mengikuti jejak kayak Kang Badik nih. Nah itu gimana awal mulanya bisa ikut PON tuh gimana Kang ceritanya? Semuanya mungkin sama, basicnya dari awal, dari nol dulu ya Kang ya. Saya ikut Praporda dulu, terus kemudian jadi jalur Praporda dulu Kang. Awalnya mungkin kalau saya terjun ke binaraga itu dulu ikut Pesta Raga ya, bukan Pesta Raga, Bandung Raga dulu Kang. Bandung Raga ya. Bandung Raga 2013 itu awal-awal saya terjun ke binaraga tuh. Nggak masuk, kemudian nggak lama dari situ ada event Pas Pampres Kang. Oh, Pas Pampres. Pas Pampres TNI Polri. Nah, karena saya waktu itu mungkin persiapan masih nggak jauh jaraknya ya. Jadi langsung saya persiapan lagi, ada informasi di Pas Pampres, saya ikut lagi di Pas Pampres. Untuk kelas TNI Polri-nya, bukan umumnya. Nah, di situ mungkin kondisi masih lumayan, kondisi lagi diet. Jadi pas ikut TNI Polri alhamdulillah dapat ke-1. Itu awalnya 2013. Nah, setelah itu saya terjun ke diambil sama Kota Cimahi Kang. Oh jadi Kota Cimahi ngeliat nih, wah nih mungkin ada Kang Badik nih, prestasi nih, gitu, lumayan gitu kan. Akhirnya diambil sama Cimahi. Akhirnya saya ikut ke Kota Cimahi, ikut Praporda. 2013 lanjut ke Praporda. Tapi setelah Praporda itu kita kan lanjut ke Porda tuh Kang. Pordanya 2014. Tapi sebelum Praporda itu ada kejuaraan nasional di Karawang kalau nggak salah. Di Karawang itu event Pemuda Pancasila. Oh, aku ingat ya. Kan nggak ya 2014. Sekitar 2014. Jadi sebelum kita menjelang Porda itu, saya ikut juga di kejurnas itu. Cuma kelasnya waktu itu ada kelas 8 under 80 sama di atasnya. Betul. Tapi nggak ada yang 80. Nggak ada kalau nggak salah nggak ada. Cuman jadi 2 kelas tuh jadi satu gitu, yang under 80 digabung. Kelas 60, 70, 75, 80 di situ. Nah, saya di atas 80-nya. Kondisi berat badan saya waktu itu pas timbang tuh 80,3 kilogram kalau nggak salah. Saya masih inget Kang itu. Waduh, komanya aja udah langsung masuk ya. 3 kilogram. Udah langsung di atas. Iya, langsung di atas itu. Sedangkan yang lawan-lawannya itu kan high semua, timbangannya kan ada yang 90. Saya dalam hati saya udahlah hitung-hitung pemanasan untuk Porda gitu kan. Nah, waktu itu alhamdulillah di situ saya kedua juga. Di kelas 80, di lapas 80 plus itu saya kedua alhamdulillah di situ Kang. Itu nggak disangka-sangka sih sebenarnya kejuaraan di situ. Nah, setelah itu 2014 baru ikut Porda Jabar. Porda Jabar. Jadi emang range-nya pertama kalau misalkan teman-teman yang pengen
tanding di PON. Betul. Sebelumnya kita berprestasi dulu di ajang-ajang kayak ya pokoknya event-event lah ya. Baru nanti si kotanya itu ngelihat nih, kayaknya dia bagus nih, jadi bisa ada perwakilan. Betul kayak gitu. Oke. Jadi skemanya Praporda, Porda, Prapon, baru PON. Siap. Waduh. Perjalanannya seperti itu panjang mungkin, juga ya. Iya, siap. Jadi nggak ujug-ujug langsung ke PON aja kan. Ada makanya tuh ada seleksinya dulu mungkin ya kan. Jadi kalau untuk masuk PON itu kan 5 besar dari Prapon. Kemudian untuk kita ikut Prapon itu berarti kan orang-orang juara satu di daerahnya masing-masing ya kan ya. Misalnya di kelas 60 juara satunya diambil untuk ikut Prapon. Mau provinsi manapun juga gitu seperti itu kan. Nah, kemudian pas Prapon itu dia masuk kualifikasi 5 besar, nah, baru bisa ikuti baru bisa di PON. Itu, ya. Oke. Nah, pertama kali nih ini kita bicara pas pertama kali banget Kang Badik tuh ikut PON ya, itu rasanya gimana sih bisa mewakili Jabar ya? Bangga, sangat luar biasa lah Kang. Yang pertama kebanggaan buat diri sendiri gitu Kang ya. Ibaratnya mungkin saya baru terjun berapa tahun di Binaraga, udah alhamdulillah bisa masuk ke PON gitu Kang ya. Wah, luar biasa. Meskipun saat itu saya tidak dapat nomor, waktu itu kalau nggak salah saya keempat Kang. Oke, 4 besar ya. Tapi sempat perbandingan waktu itu. Perbandingan 3 besar, cuman mungkin rezeki saya lain, jadi akhirnya saya keempat, tidak apa-apa lah, karena kan saya juga pendatang baru mungkin ya Kang ya. Soalnya terjun Binaraga 2013 Kang. 2014, 15, 16 berarti 3 tahun. Iya, langsung tanding bisa ikut di PON gitu kan. Itu luar biasa banget sih. Alhamdulillah banget buat saya gitu Kang. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke event provinsi. Masih kembali lagi ke Kota Cimahi, ikut Praporda, ikut Porda lagi. Alhamdulillah dapat tiket lagi buat Prapon. Prapon waktu kemarin 2019 Kang. Iya. Sempat saya ada insiden kram-kram itu kan. Iya. Ya, itu luar biasa juga ya. Alhamdulillah masuk 5 besar. Dan endingnya terakhir kemarin yang di PON Papua itu. Rasanya gimana tuh? Bisa dapat gold medal tuh gimana? Nggak nyangka Kang, sumpah nggak nyangka. Nangis tuh ya? Nangis gak sih? Terharu pasti, terharu lah. Pasti terharu Kang. Cuman waktu kemarin tuh saya emang persiapan saya tidak berambisi untuk mendapatkan ke-1 gitu Kang ya. Karena mungkin di kelas saya juga senior-senior jauh semua lah. Nggak mungkin saya bisa ibaratnya. Yang penting saya masuk dapat medali juga, udah bersyukur banget. Jadi saya pas kemarin latihan sama persiapan tuh bener-bener los, nggak ada beban gitu kan, nggak ada target saya harus mendapat emas nih, ngotot gitu, enggak kemarin Kang. Cuman mungkin pas kondisi saya persiapannya alhamdulillah ya Allah memberikan kesempatan buat saya untuk meraih juara ke-1 di event kemarin gitu. Itu salah satu anugerah yang luar biasa lah Kang. Ini penasaran juga nih Kang. Kisi-kisi ya. Kisi-kisinya tuh kalau misalkan dietnya Kang Badik waktu menjelang PON tuh gimana nih? Coba dikasih tahu nih kisi-kisinya nih. 4 bulan dari pertama awal tuh saya bener-bener udah coba ngurangin karbohidrat. Jadi nasi putih udah nggak masuk, termasuk nasi merah saya usahakan nggak masuk. Cuman mungkin kalau seandainya saya lapar-lapar dikit sebelum latihan, saya konsumsi gandum atau oatmeal itu Kang. Oatmeal, terus kalau nggak oatmeal, ubi lah gitu kan. Karena waktu itu berat badan saya over banget, 98 kilo. Waduh, ngejarnya 98 kilo Kang. Ngejarnya berat juga tuh. Lumayan berat Kang. Jadi dalam waktu 4 bulan itu harus turun 12 kilo. Lebih mungkin ya? Hah? Oh iya kan? Iya, bisa lebih benar. 80. Nah, dari situ saya latihan benar-benar fokus karena kan masih tugas. Jadi setelah saya tugas, sorenya saya geber latihan Kang. Tapi makan tetap saya udah benar-benar jaga Kang. Dari mulai pokoknya intinya makan jeruk udah saya lepas semua lah. Fokus ke high protein. Jadi saya ngambil sumber protein dari dada ayam. Kemudian dari buah-buahan kayak apel hijau, terus apel Fuji, terus kemudian buah-buahan yang lain lah yang sekiranya aman saya untuk konsumsi, terus termasuk sayuran, brokoli, wortel, sama mungkin jagung, termasuk sayuran atau karbohidrat itu ya? Sayuran sih, tapi emang dia karbohidrat ya. Termasuk jagung. Jadi untuk salah satu buat kita ngedorong makan masuk daging aja gitu kan. Nah, selang 3 bulan dari situ. Nah, 1 bulan nih. 1 bulan terakhir nih Kang. Iya, 1 bulan terakhir saya dapat rekomendasi izin dari satuan. Kemudian saya fokus di Bandung atau di Cimahi. Nah, dari situ saya start latihan itu jam 5 pagi Kang. Itu gym siapa yang buka? Gimana? Kebetulan langsung kenalan ya. Kebetulan owner gym kakak saya yang punya gym. Ya, kita bisa. Dan alhamdulillah itu dia bersyukurnya gitu kan. Kalau gym-gym lain mungkin belum bisa buka jam segitu kan. Betul. Jadi saya bangun pagi-pagi itu jam 3 pagi. Jam 3 masuk dini hari atau pagi? Dini hari itu. Dini hari itu. Jam 3 sudah bangun. Saya coba
Saya nggak mau ria sih sebenarnya. Mungkin ada kesempatan waktu itu saya sholat tahajud dulu kan. Sholat tahajud. Bukan ria ya Kang ya, karena saya start dari mulai bangun pagi, ada kesempatan sholat tahajud dulu. Karena kesempatan nih Kang ya, betul kan. Habis itu saya langsung ngolah masak makanan, ada dada ayam, saya rebus, kemudian saya suwir-suwir, saya masak di teflon, saya campur dengan apa aja lah yang penting. Itu tuh bener-bener nggak ada rasa? Nggak ada Kang, nggak pakai garam, nggak pakai gula, cuman mungkin saya buat wangi-wanginya pakai bawang bombay. Oh iya, pemanis alami itu ya. Oseng gitu kan, oseng-oseng, terus campur pakai dada ayam, terus saya pakai putih telur 1 butir itu kan, diorek-orek biar ada apa namanya. Kalau orang mungkin mikir-mikir ya, takutnya putih telur ada sodium gitu kan. Yang penting saya buat pendorong gitu kan. Campur sama apa? Jagung itu kan, ada manis-manisnya gitu kan. Terus sayuran saya rebus kayak wortel, kayak brokoli itu direbus dipisah. Udah gitu selesai, sarapan masuk. Termasuk mungkin ada buah apel juga. Karena saya bikin jus tomat Kang, pagi-pagi bikin jus tomat. Tapi nggak pakai gula, nggak pakai. Udah tomatnya itu. Tomat utuh 3 butir saya blender. Aduh, nikmat Kang. Jadi serius kondisi kayak gitu seger banget bener-bener lah. Beda mungkin kalau kita udah makan jorok. Oh. Iya benar, karena udah 4 bulan tuh makannya begitu mulu. Begitu mulu. Jadi nemu manis dikit aja udah rasanya enak banget di lidah. Nah, ini nih yang Abul salutin ya dari Kang Badik adalah mentalnya itu loh. Mental makan dia tuh kan gak enak ya bisa dibilang. Gak enak banget. Itu tuh, kan? Iya kan? Nah itu tuh, ngilangin rasa jenuhnya tuh gimana tuh? Ya, saya siasati mungkin kalau selama ini dada ayam gak ada rasa, saya coba cari tahu putih. Tahu putih mungkin ya ada ini dikit-dikit lah kali Kangnya di tahu. Lebih enak sedikit. Kayak pakai putih telur gitu kan. Itu buat mensiasati supaya kita ngilangin jenuh di mulut jadi kita. variabelnya dibanyakin. Kita ngolah sendiri aja gitu variabelnya itu. Nah, kita ketika jenuh dada ayam cari alternatif lain kayak tenderloin itu pas lagi ada rezeki. Ada rezeki lagi saya beli ikan salmon. Salmon kan lumayan kalau tiap hari jebol. Asli. Sekilo aja hampir 450 kan. Bukan lagi. Nah, itu pas 10 hari terakhir baru saya pakai salmon Kang. Waduh, ternyata memang mempersiapkan PON itu dari makannya aja tuh udah yang jutaan tuh. Lebih mungkin ya. Iya kan? Siap. Waduh. Ya itu pas ada rezeki Kang. Ya, tapi saya setiap mau event persiapan apapun nggak pernah khawatir dengan apa namanya, pasti ada aja lah gitu kan. Ada mungkin yang orang lihat lagi persiapan nih, ada yang support ya alhamdulillah gitu kan Kang. Dari mana aja rezeki ada gitu. Waduh, luar biasa. Itu tadi sampai mana Kang ya? Ini sampai ke makanan. Habis makan pagi, masuk tuh waktu subuh, sholat subuh selesai, jadi sudah beres semua. Begitu sholat subuh selesai, langsung saya tancap ke tempat gym. Pokoknya dari tempat saya tinggal tuh di asrama ke gym itu 5 menit lah. Oke, deket lah ya. 5 menit. Begitu sampai tempat gym, udah langsung persiapan, stretching, pemanasan. Langsung saya geber latihan kaki dulu. Oh, menarik sih. Kaki itu 5 sampai jam 7, 2 jam berarti kaki. Gecok aja kayak gitu kaki. Saya kaki tiap hari Kang. Oh, hari latihan kaki tiap hari. Makanya kalau dilihat tuh gede banget tuh, kalau waktu kemarin kelihatan tuh mantep banget kakinya. Ya mungkin karena digeber terus tiap hari. 2 jam loh. Kalau mungkin ada apa namanya, orang bilang itu kalau kita latihan tiap hari takutnya ototnya cut atau bagaimana. Iya, ada yang gitu bilang. Saya buktikan alhamdulillah enggak tuh Kang. Saya latihan kaki tiap hari tuh dari mulai start diet itu hampir tiap hari. Jadi bisa dibilang tuh kaki nggak pernah istirahat tuh. Nggak pernah istirahat kaki tuh. Istirahat. Tidur aja waktu tidur. Nggak latihan kakinya tuh 5 hari sebelum tanding lah. Baru saya istirahatin kakinya. Tapi kalau pas lagi persiapan saya hajar tiap hari tuh. Saya konsul juga kan sama senior-senior, ada Bang Haji Seprijaldi, ada Wahideng Sanbas. Bagaimana kalau saya latihan kaki tiap hari udah nggak apa-apa, lanjut aja kan ya kan. Hitung-hitung kardio lah gitu kan. Iya. Jadi saya hajar kaki kurang lebih 2 jam, jam 5 start, 6, 7 selesai, baru otot lain. Kayak dada, bahu. Jadi emang ya Kang ya, kalau misalkan PON itu bisa dibilang ajangnya tuh udah ya, karena lawannya kan udah yang semuanya pro bisa dibilang. Luar biasa lah. Ya kan? Jadi siap. bisa dapat gold medal itu udah luar biasa banget sih. Saya juga nggak nyangka, dan emang dari awal saya tidak berambisi mendapatkan gold medal gitu kan. Ya mungkin itu rezeki saya. Ya jadi pas saya tanding itu loss aja, nggak ada beban gitu kan. Nggak ada. Beda mungkin sama yang punya target kali ya. Punya beban gitu kan. Jadi kepikiran. Iya kepikiran, bener. Jadi nothing tulus aja. Ya betul itu. Nah, Abu penasaran nih kan. Ini kan Abu kan bukan di lokasi sono kan, nggak berangkat ke Papua nih tim Reps nih. Nah saat itu abis kejuaraan Binaraga tuh, wah rame tuh berita tuh. Siap. Ya kan? Kontingen Jatim tidak terima, ada kecurangan katanya. Nah sebenarnya kondisi di sana Kang Badik tahu nggak sih seperti apa waktu kejadian itu? Waktu pas kejadian itu kebetulan saya lagi di ruang tes doping.
Oh, oke. Nah, jadi karena waktu itu kan 1, 2, 3 dipanggil tuh sama petugas. Saya juga nggak tahu sebelumnya ada tes doping lagi kan. Soalnya waktu itu sebelumnya kita sebulan sebelum keberangkatan ke Popo itu, tim binaraga seluruh provinsi diambil tes sampel urin di hotel apa ya kemarin di Kemang, daerah Kemang kalau nggak salah. Oke. Sebulan sebelumnya itu, pikir saya itu udah selesai, nggak ada lagi gitu kan. Nah ternyata pas setelah kita turun dari panggung 1, 2, 3 ada lagi. Dia dipanggil tuh, ada tes doping. Oke. Habis itu kita lagi tes doping. Alhamdulillah lancar. Pas begitu saya dengar informasi, wah, tim Jatim sama apa ya, Kaltim, protes tuh ribut gitu. Betul. Ya, kita gimana mau lihat ke lokasi gitu kan? Kondisi kita lagi diisi data segala macam, belum selesai kan lama juga tuh prosesnya kan ya. Masukin sampel segala macam. Tahu-tahu lagi rame kan di lokasi itu. Rame itu ya. Dan ternyata yang protes di kelas saya. Kaget juga saya kan dia 80 yang heboh kan. Pikiran saya, wah ada apa nih kok rame-rame gitu kan. Ya informasinya ya seperti itu yang terjadi. Rame lah mungkin sekarang di media sosial. Rame banget. Ya kalau saya mah terus terang saya pribadi ya jujur-jujuran aja, tidak ada permainan politik segala macam. Apa saya tanding juga, istilah katanya saya nggak ngejar apa namanya, nggak berambisi untuk mendapatkan medali emas karena saya juga yang saya lihat itu lawan-lawan saya luar biasa gitu kan. Senior semua gitu. Ya udahlah saya masuk 3 besar dapat medali juga udah alhamdulillah bersyukur banget gitu. Ternyata kan Allah berkehendak lain ya Kang ya. Saya harus dapatkan medali emas ya mungkin ya rezeki saya gitu di situ. Ternyata pas setelah kejadian setelah pengalungan medali itu ternyata ada insiden kayak gitu ya. Gitu kan. Betul. Itu mah kembali lagi ke ininya gitu kan. Cuman kalau ada tuduhan-tuduhan saya ada kepentingan politik segala macam buat apalah. Nyogok-nyogok juri mendingan saya buat beli makan ngasih anak istri gitu kan. Kita tanding setiap tanding juga nggak pernah ada gitu. Berarti kalau kayak gitu nggak sportif dong. Percuma dong perjuangan kita yang selama 4 bulan. Betul. Habis-habisan buat apalah saya latihan kalau harus main sogok-sogok udah tinggal nyogok aja nggak usah latihan gitu kan ya nggak? Ya yang satu sisi pertama olahraga ini adalah hobi saya. Jadi setiap hari saya meskipun ada event nggak ada event tetap latihan kan. Jadi pas begitu ada event ya kita tinggal maksimalkan gitu. Jadi nggak kaget lagi ya kan seperti itu. Jadi, karena memang kalau misalkan menurut Abul ya mungkin Kang Tatang juga satu pendapat ya. Binaraga kan dia bukan kayak olahraga yang bola gitu, kita bisa ngeliat ini gol 1-0. Siap, tidak objektif lah. Iya kan? Iya, tidak objektif, bisa dibilang subjektif gitu kan. Siap. Jadi memang wajar banget bisa terjadi kayak gitu ya Kang ya. Mungkin di setiap event yang sifatnya penilaian wajar lah Kang. Cuman kalau misalkan kan sekarang penonton juga udah kritis lah Kang ya. Iya, betul banget. Jangan kan orang yang terjun di bidang kita ini, binaraga ini, yang awam aja bisa menilai gitu. Bisa menilai ya. Gitu kan. Ya mungkin ada video-videonya kan, ada video like-nya segala macam. Ya alhamdulillah banyak yang support juga gitu. Ya saya tidak terlalu ini kan enjoy aja gitu kan. Ya keputusan juri sudah mutlak. Ya kan. Ya orang mau nuntut segala macam ya silahkan aja. Tapi katanya mau aju banding tuh. Tahu tuh. Belum ada sih keterusannya gimana sih, belum ada emang. Ya siapa tidak ada masalah kan. Beliau mau ngajuin sampai manapun juga ya silahkan. Saya tidak bikin masalah dan tidak punya masalah gitu. Iya betul. Dan ternyata menariknya adalah tadi baru dapat satu fakta lagi ya. Abul Fikir bener kata Kang Badik gitu. Abul Fikir juga cuma saat sebelum tanding aja tuh di tes doping. Ternyata setelah tanding pun di tes doping ya. Oke. 2 kali kan. Itu soalnya Abul belum nemuin tuh di berita tuh belum ada tuh. Nah, ini baru tahu langsung dari atletnya langsung nih. Ternyata memang juara langsung dimasukin tes doping. Tes doping. 1 2 3. 1 2 3 tuh juara 1 2 3 langsung doping. Langsung Kang. Oke. Dan alhamdulillah tidak ada saya. Jadi tidak terbukti. Untuk hasil dopingnya ini kan jadi semua kontingen tuh maksudnya semua kelas ya kan, semua kelas 60, 65, 70, 75. Karena kan rumornya adalah kalau terdapat doping di ajang binaraga tidak akan ada lagi tuh. Siap. Ya kan? Mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada karena kasihan lah atlet kita nih kalau misalkan itu. Dan saya yakin mungkin persiapan mereka juga sudah antisipasi dari jauh-jauh hari lah kan. Apalagi sebulan sebelum kita udah diambil sampel, pas kemarin diambil lagi ya lebih hati-hati lah lagi kan. Iyalah. Termasuk ya si diri saya pribadi juga ya lebih hati-hati lagi gitu kan. Nah, sampai ya kita kena gitu. Karena yang rusak pribadi kita sendiri kan. Nah, baik kita juga yang rusak. Tapi mungkin selama ini orang berpikiran bisa badan bagus seperti itu pasti yang aneh-aneh gitu. Jalur pintas gitu ya bisa dibilang ya. Cuman kan kita kalau prinsip saya kayak gini Kang. Terlepas itu mau pakai segala macam atau tidak, kalau kita latihannya biasa-biasa aja, makanya makan ikan asin atau segala macam mungkin
ya mungkin sama aja gitu loh Kang ya. Tapi yang paling terpenting itu kan kita program latihannya, terus kemudian makannya bagus, kemudian asupan suplementasinya juga yang bagus, termasuk ya training juga termasuk salah satu dari latihan gitu kan. Ya kalau kita mau menghadapi event latihannya biasa-biasa aja ya. Ya, Abul setuju tuh. Iya. Abul setuju. Nggak akan ada hasil yang maksimal mungkin kalau menurut saya gitu ya. Betul banget. Apapun juga kalau dia latihannya biasa-biasa aja sejam, terus kemudian makan ikan tongkol mungkin kayak gitu kan. Nggak akan ada hasil maksimal ya kan, kayak seperti itu mungkin. Karena kalau netizen bilangnya, wah ini curang nih gitu kan, Jarum Pintas nih, coba ajak latihan. Silakan buktikan. Ayo, latihan sama Kang Wadi. Mungkin banyak yang bilang, wah ini jalur pintas gini-gini ya. Ya kita ikuti latihan saya kayak gimana gitu. Jam 5 sampai jam 10 siang, 11 selesai langsung jemur Kang. 2 jam jemur, kemudian latihan kaki setiap hari. Tiap hari. Dari berat itu. Udah Tiap hari Kang, tiap hari. Luar biasa. Saya makanya sering konsul sama Bang Haji Sepriyaldi, sama Bang Heding Sambas, senior-senior yang lain lah. Saya kalau latihan kaki tiap hari nggak apa-apa, udah nggak apa-apa aja lah itu kardio gitu. Cuman kan latihan kakinya saya variasiin, hari ini full, besoknya paling extension, terus leg curl, terus kemudian apa Kang, lunges gitu. Jadi variasiin, jadi nggak tiap hari itu nggak full semua, nggak gitu kaki. Jadi tetap ke olah gitu. Iya betul. Nah ini kan udah kekurangan saya kan di sini dari dulu. Oh kaki malah. Kaki kekurangan. Masa sih? Asli Kang. Oh oke. Mungkin kekurangan saya dari dulu kaki mungkin tidak begitu freak. Jadi saya coba kemarin itu 1 bulan full saya hajar. Cuman latihan saya dulu kalau dulu gini Kang, tiap ada event saya pasti latihan tuh sehari 2 kali, bagi 2. Kalau nggak ada event. Kalau ada event. Kalau dulu ya, dulu sebelum bukan yang menjelang pon nih. Saya bagi 2, pagi-pagi otot besar, sorenya saya untuk kecil, terus otot kecil perut, terus masuk sauna malam gitu kan. Nah, saya coba rubah program saya. Saya jadi 1 hari itu saya habisin sekali. Pagi jadi 5 jam tuh bener-bener maksimal. 5 jam. 5 jam. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 selesai. 5 jam latihan. 5 jam. Wah. Makanya nanti kalau Akang nggak percaya, silakan nanti ikuti program saya kalau misalkan saya ada event lagi. Oke, tadi kan 5 jam latihan kan. Terus orang mikirnya gimana? Ya mungkin mikirnya udah orang gila gitu kan. Ya cuman kalau saya udah enjoy nikmatin ya karena kebiasaan saya juga yang itu saya bilang tadi ada event nggak ada event, saya paling tidak latihan yang biasa aja 2 jam sampai 3 jam gitu kan. Apalagi mungkin ini saya mau menjelang event harus lebih maksimal, jadi saya maksimalkan di situ. Jadi 2 jam kaki dulu, sisanya 3 jam tuh otot besar yang lain sama otot kecil. Itu maintenance stamina-nya gimana Kak? Abul penasaran deh. 5 jam loh. Abul tuh maksudnya masuk ya selain makan tadi kan saya minum pre-workout. Iya. Nah, yang produk kita jelaskan terus kemudian masuk lagi Optimen tuh yang dari Optimation. Nah, itu saya ngambil multivitamin dari situ, Kang. Oh, oke. Jadi pagi-pagi masuk Optimen 1, terus habis itu pre-workout tadi, kemudian di tengah-tengah latihan saya minum BCAA. Oh, kayak gitu untuk menjaga staminanya. Tapi alhamdulillah selama kemarin mungkin ada beberapa kali yang saya tiba-tiba perut terasa lapar gitu kan. Nah, saya selalu bawa cadangan makanan, buah apel gitu, apel, terus buah pir, terus pisang gitu. Oke, makanan yang cepat di digest ya, di begitu cerna. bener kira-kira udah lemes banget nih, saya masuk dulu apel. Oh iya. Habis itu jalan lagi. Oh iya, benar. Kayak gitu kan untuk ininya. Kalau misalkan di tengah-tengah latihan makannya tenderloin dulu lama dong. Oh, lama kan. Lama. Ini saya yang ngambil yang kira-kira. Jadi malas lagi. Malas lagi ya kan. Jadi keburu kelamaan istirahatnya. Iya, kelamaan istirahatnya. Kelamaan jedanya ya kan. Iya, benar. Gitu kan. Jadi luar biasa sih. Apa namanya, setelah latihan sebelum jemur itu saya makan pisang dulu. Kalau nggak pisang apel 1 lah cukup buat nahan lapar biar nggak masuk angin kan. Udah selesai itu jemur. Setelah jemur baru sauna. Setelah sauna pulang ke rumah. Oh, oke. Pulang ngolah sendiri lagi masak tuh. Jadi nggak langsung ready stock langsung makan, nggak. Ngolah dulu, masak dulu lagi. Oke, itu yang buat ya harus, kalau jadi minaraga harus rajin lah kan. Iya, harus bisa masak juga. Iya, kalau kita ngandelin orang lain, ngandelin beli ya repot gitu kan. Jadi terus soal rasa udah nomor 2 ada tuh. Nomor 2 nggak udah sampingan dulu lah kalau rasa ya. Udah nomor 1 pokoknya kualitas ya. Kualitas dulu. Ya, ada kan? wangi-wanginya, apa pas begitu dimakan, aduh. Udah telan aja tuh. Telan aja, yang penting basuh. Waduh. Nah, kadang-kadang kalau saya jenuh nih, enak kan. Saya rebus, kayak buat dadu mungkin kurang lebih 500 gram. Saya beli nanas, campuran nanas di blender. Udah capek banget nih, males ngolah. Udah masukin, yang penting ada protein masuk, minum, ngolah habis, istirahat. Sore baru ngolah lagi. Gitu. Tapi minum whey protein sebelum menjelang tanding gimana? 20 hari saya baru berhenti. Baru stop. Oh, oke. Saya minum apa? Isolate yang dari situ. Isolate. Iya. Nah, Kang, ini kan udah mencapai gold medal nih, bisa dibilang topnya
PON tuh bisa dapat gold medal. Nah, nanti nih Abu penasaran ya sebelum kita tutup nih Kang ya. Next ke depannya planningnya ngapain lagi nih? Ada rencana pengen ikut PON lagi nggak bagaimana? Ya ini kan kita kan habis ini kita ada Praporda Jabar lagi ya. Oke, ikut lagi nih. Insya Allah. Mungkin habis ini ya minggu depan saya udah mulai start lagi lah. Tapi kenapa harus ikut Praporda, kan udah menang PON? Maksudnya udah langsung aja. Ya, mungkin nggak tetap harus ada seleksi lagi ya. Kesempatan yang lain kali kan. Oke. Siapa tahu mungkin kita kan nggak selamanya abadi kan. Juara itu kan ada saatnya kita kondisi jelek, ada saatnya kondisi bagus ya harus legowo lah, harus sportif gitu. Mungkin sekarang saya bisa aja untuk saat ini saya ikut medal. Terus mungkin tahun berikutnya kalau saya tidak siap, ada yang lebih siap dari saya ya kita harus terima gitu loh. Karena saya juga inget tuh pesannya Pak Haji ya, Pak Safrizaldi. Juara tuh ya udah saat kamu event di itu aja. Kayak misalkan nih juara di PON kemarin, ya udah saat itu aja kamu juara, tapi kita nggak tahu nanti di event kedepannya gitu. Iya betul. Itu yang itu pesan dari Pak Safrizaldi. Kalau emang kondisi kita udah nggak siap, terus kita ngotot mau juara ya, berarti kan tidak sportif ya kan. Jadi planningnya sekarang event Praporda nih. Praporda dulu, mungkin nanti Porda Jabarnya sekitar pertengahan 2022 kalau nggak salah. Oh oke. Itu mungkin ya. kalau seandainya saya dapat rezeki di situ ke satu lagi, ikut Prapon lagi mungkin kan. Asik. Amin, mudah-mudahan. Kita doain teman-teman biar Kang Badik bisa lolos semuanya ya sampai PON nanti. Amin. PON tuh berapa tahun sekali sih kan? 4 tahun ya. Iya. Oke. Yakin optimis Mas mempertahankan gelar 80. Amin. Yang penting kita tetap konsisten Kang. Betul itu ya. Pola latihan ya, tetap mungkin ditingkatkan lagi lah. Ya di binaraga ini kan yang dicari kekurangan di tubuh kita. Betul kekurangan diri sendiri. Mana yang kekurangan di salah satu otot kita, ya mungkin kelemahan kita di situ yang dicari sama juri gitu. Itu yang kita improve gitu ya. Betul siap. Makanya kenapa saya hajar kaki tiap hari karena kekurangan saya berada di sini yang saya rasa gitu. Betul Gitu, banget. siap. Kang Badik terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Siap, Kang. Ya kan buat teman-teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Kang Badik bisa di mana Kang Badik? Badik The Warrior Kang. Badik The Warrior. Nanti kita cantumin di bawah ya teman-teman ya. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Kang. Selamat juga setelah Terima kasih banyak. mendapatkan gold medal di PON. Alhamdulillah siap. Oke teman-teman semuanya, Refsmania yang ada di sana. Sampai jumpa di video Refstalk selanjutnya. Dadah teman-teman semuanya.